bikin dulu mental dia kuat, passion of empatinya akan muncul begitu kan, dan dia akan bahagia. Malahan Dokter Jainul Akbar kan beliau menyampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, proses pembelajaran anak-anak sekarang dengan munculnya kasus-kasus perundungan dan pembulian di sekolah ataupun di rumah, ini akan menjadi sebuah PR yang sangat besar. Ibu-ibu, bapak-bapak sekarang menyaksikan ya, aya murang kali disiksa hareupeun babaturanana dan dia tidak pernah berpikir bahwa itu adalah apa? Itu adalah temannya. Ya. Jadi anak ini sudah kehilangan sense of empati, sudah kehilangan rasa itu. Kasus yang terjadi ketika anak itu disiksa, lalu kemudian kasus yang terbaru anak kemudian menjatuhkan dari lantai 4, walaupun ternyata indikatornya katanya belum ke arah sana, tetapi alibinya sudah ada. Si anak menyiapkan meja, lalu kemudian tidak mungkin kalau dia menyiapkan meja, kalau dia itu didorong, tetapi ada kemungkinan dia bunuh diri. Karena apa? Alibinya udah ada, ya. Dan ternyata ibu-ibu, data yang terakhir si anak ini juga sama dibully di sekolahnya, begitu kan? Belum lagi yang anak sekarang ataupun yang si anaknya kemudian dibully oleh ibunya karena dia minta HP, lalu kemudian karena tidak mampu, belum mampu, akhirnya si anaknya disiksa dan lalu kemudian dibuang ke sungai dan dia meninggal dunia. Ada lagi seorang ibu yang dia digeleng kumurang kali kusabab minta kuota. Si anak minta kuota, lalu ibunya belum ada, lalu kemudian dia bawa motor, ibunya digeleng. Nah, masalah-masalah ini tidak lepas dari apa ibu bapak, karena pola apa ataupun karena ini apa, kita tidak bisa menyalahkan pola pendidikan, tidak. Tetapi ada sesuatu yang akan menjadi sebuah catatan dalam kehidupan kita, terutama kita dengan anak-anak. Saya kebetulan diminta oleh Komisi Perlindungan Anak untuk bisa menganalisis ada faktor apa ini sehingga anak-anak sekarang sudah sense of empatinya udah hilang, begitu kan. Si budak ayeuna teh jadi sensitif, budak ayeuna teh padahal urang teh nyarios teh mudah teu kasar, teu tegas, tapi anak kabawaana teh jawabannya teh kenapa merasa dibully katanya. Di teman-temannya juga sama katanya begitu. Ini berarti ada sesuatu yang dapat mempengaruhi sistem biokimia di anak-anak kita, ya. Jadi kita akan mencoba dan saya mencoba menganalisa ada 4 faktor. Naon sababna murang kali ayeuna sensitif, Bu? Naon margina murang kali ayeuna beda jeung kapungkur. Kapungkur mah nepikeun ka cili ejek ke budak teh kuat mentalna. Kalau sekarang nggak bisa, kenapa? Karena ini ada faktor-faktor yang sangat mempengaruhi sekali, gitu kan ya. Analisa-analisa ini, riset-riset ini akan menjadi sebuah bahan karena ibu tidak bisa menyalahkan sekolah tempat anak kita dididik karena di sekolah pun tidak semua anak terkontrol. Makanya kembali lagi kepada kita, ya. Nah, bagaimana Ustadz memahaminya? Ada 4 faktor. Ini yang saya sampaikan pada saat ini. Karena kan tugas orang tua, peran orang tua sekarang ini adalah apa, Ibu? Peran orang tua kita itu ada 3. Yang pertama merawat, yang kedua menjaga, yang ketiga mengawasi, itu aja. Jangan lebih dari 3 itu. Peran orang tua terhadap anak sekarang ini adalah apa? Badai milenial, badai genial, badai zaman now gitu. 1 merawat, yang kedua menjaga, yang ketiga mengawasi. Tugas merawat adalah ibunya, tugas menjaga adalah ayahnya, tugas mengawasi adalah apa? Pendidikannya. Itu aja, nggak lebih dari itu. Ya, nggak lebih dari itu. Jadi lamun aya ibu bapaknya ya lieur mayunan murang kali sarua anu teu boga budak ya lieur. Da lieur mah lain ku budak, ku masalah we nu teu beres-beres. Pak Ustaz abdi kurang kali 3 beni asal lieur torojo deh. Pak Ustaz abdi nilieur cenah budak hiji sarua ke dengan hiji nu 3 ge lieur. Torojo teh aya ibu-ibu Pak Ustaz doakeun abdi cenah can wae boga budak asal lieur tinggal. Di aturan nu teu lieur teh saha atuh teh. Semua juga sama kalau kita tidak bisa paham memahaminya seperti itu. Nah, orang tua ini betul harus terus belajar, Bu. Harus terus belajar. Kenapa? Karena dunia parenting, dunia pendidikan anak ini tidak hanya dalam konsep-konsep yang baku yang bisa dipraktekkan secara apa? Secara instan, tidak bisa.
Jadi ada kesempatan selalu untuk belajar. Namun sababna masalah budak beda-beda we ngabulan. Ya, masalah anak selalu tidak sama. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, begitu kan. Yang paling dominan Bapak-bapak Ibu-ibu adalah faktor makanan, begitu. Ini makanan anak ini sekarang beda dengan anak dulu. Makanya wayahna murang kali ayeuna mengadidiknya luar biasa. Sabab non tuangeunana geus bareda jeung baheula sakitu we. Dan itu berefek kepada emosional, kepada perilaku, kemudian kepada sense of sosial dia. Ini sangat pengaruh sekali. Nah, dalam data riset yang saya sudah susun dan ini akan disodorkan dan saya akan presentasikan ini, sebelum dipresentasikan ke Misi Anak, saya akan presentasikan ibu-ibu. Ada 4 faktor Bu, karena saya menangani anak yang dibully dan saya menangani anak yang membuli. Kebetulan ya, ada yang langsung ngobrol dengan saya, kenapa kamu membuli anak itu, lalu dia nerangin gini. Lalu kemudian saya juga ditanya, Dek, kenapa kalau dibully gimana, begini. Lalu saya menganalisa ada 4. Yang pertama adalah apa Ibu? Ini perlu dipahami. Anak sekarang ini sudah lost real happiness. Ini yang pertama. Anak sudah kehilangan kebahagiaan yang hakiki. Anak-anak sekarang sudah tidak bahagia Bu. Saya jujur. Naon margina, marang kali ayeuna loba dikekang sakitu we. Nepikeun ka ulin wae ulah budak ayeuna. Itu anak enggak bahagia itu. Ya, Adeh jangan main ya, nanti ayah culik, coba gerak. Ya, ibu deh kumaha gerak budak, ulina encan culikna geus disebut. Bari lagi di mana atuh? Betul culik ayah, tapi culik nu ayah teh di mana atuh? Jadi akhirnya gimana? Ini anak mau main, ayah jangan jauh-jauh itu. Jangan langkung, jangan lebih dari 10 meter. Budak teh jadi bilang 1, 2, 5. Dan akhirnya dia apa? Dia tidak bahagia. Kenapa? Karena mau main saja dia menghitung kerek 8 meter setengah balik deui we. Can aya babaturan lagi dah kerek 8 meter atuh. Karena anak-anaknya yang lain kan udah 20 meter di sana. Karena jangan lebih dari 10 meter ya. Nanti ada orang lain, nanti ada culik. Bukan begitu cara memahaminya. Anak bikin dulu mental dia kuat. Mental dia kuat dulu. Kenapa? Karena dia sudah lost real happiness. Anak sekarang sudah kelihatan apa? Kehilangan kebahagiaan yang hakiki, Bu. Jujur ini, satu di antaranya apa? Main. Awas, anak bahagia kalau main, itu aja. Lihat ini, Ibnu Sina beliau mengatakan di antara kebahagiaan anak adalah apa? Dia adalah apa? Play. Dia adalah apa? Main. Dia adalah apa? Laib. Anak itu min talaub. Anak itu adalah karakternya talaub. Talaub itu apa? Bermain. Tong loba dicarek budak ulin makan bae, ngarah naon? Ngarah bahagia. Ngan keluar ya, nanti kebul asup ka imah. Nolol dina kaca teh kenging nolol dina kaca kebul. Budak teh gagah jelengan dina kursi teh kenging gagah jelengan kabul cek budak teh di mana nu kebulan. Kalau Ibu, pangmilariankeun di mana keempat anu eueuh kebulan komo halodo ayeuna Bu, kebul hungkul ayeuna mah. Biarkan aja, nggak apa-apa. Kenapa? Dia main. Kenapa? Karena kalau ibu larang talaubnya, talaub itu adalah apa? Dunianya adalah apa? Dunia dia itu dunia main. Tong boro-boro budak, urang ge sarua, dicarek ulin ku salaki, banyak urang ge rudet. Bunda mau kemana? Mau main? Entong lupa ulin cicing di imah. So, da ibu yang ngameknya. Apalagi anak ini kan dunianya seperti itu. Ketika anak mau atau masuk RA, ketika dia masuk TK dia bahagia. Kenapa? Karena dia di TK di RA itu bahagia. Kenapa? Karena dia main. Malahan dalam undang-undang pendidikan kan rodo ataupun rodotul abdal dan dia itu apa TK itu kan 85% harus main anak itu, nggak boleh dia belajar, dia harus main itu dalam undang-undangnya. Karena namanya juga apa? Play. Itu namanya apa? Play. Itu artinya apa? Dia harus main dan tidak boleh anak diajarkan dulu masuk SD dia bisa baca dan tulis. Kenapa? Karena di TK tidak harus diajarkan itu. Kenapa? Karena dia distimulus dulu otaknya agar dia senang ke sekolah. Ngan urang kolotna ieu lamun ayeuna budak TK keluar can bisa maca jeung nulis teh urang jadi beban, padahal enggak masalah. Bagus itu enggak masalah. Yang penting dia main. Kenapa ya Bu ya? Anak saya keluar TK ini kan belum bisa baca dan tulis. Gimana nanti di SD? SD yang bagian untuk memproteksi baca dan tulis. TK mah enggak ada. TK mah enggak ada.
memang undang-undang kebahagiaan itu, undang-undang kebahagiaannya begitu. Jadi anak jangan kehilangan the real happiness-nya, jangan kehilangan. Yang kedua, sekali deh ibunya, entong ngahalangan budak ulin. Lamun ibu hariwangan, tuturkan ulina, sakit we. Tuturkan ulina. Ya. Urang mah kang hariwangkeun ka budak, ari budak di jero eueuh batur. Akhirnya gimana? Lamun di jero imah aya murang kalih denu sanes mah leung. Disuruh kita tidak boleh main, lalu masuk ke rumah. Di rumah tidak ada teman. Akhirnya apa? Dia buka lagi apa? Karena HP deui. Naon sababna? Da budak kapungkur mah lain kitu. Arulin budak teh tingali ara ranteng teu loba dicarek. Kenapa? Karena dia akan apa? Sense of empatinya akan muncul begitu kan. Dan dia akan bahagia. Malahan Dr. Jaidul Akbar kan beliau menyampaikan dalam ceramahnya, anak yang sering main di tanah itu ada kemungkinan dia kuat antibodinya. Dia kuat antibodinya. Jadi orang ada disenal, coba gerak. Jangan tidak pakai senal ya. Itu pakai sepatu, pakai budak gerabu dibudet atuh sini. Biarin aja, jalan dulu anak-anak sekolah tanpa sendal. Dia bahagia, Bu. Jalan ke sawah, jalan ke walungan, jadi profesor jeung doktor itu. Tidak yang masalah. Saya juga pernah mengalami 5 tahun sekolah tanpa disenal. Namun sahabat datang kabeli senal. Ya, akhirnya apa? Dinikmati saja. Karena apa? Karena memang prosesnya seperti itu. Jadi yang pertama adalah hindari ataupun jangan sampai anak lost real happiness. Itu akan membuat dia itu apa? Dia sensitif, kemudian dia menjadi pemarah, kemudian dia menjadi apa? Temperamen, dan dia kalau ada yang ngebully dia tidak kuat mentalnya. Karena anak ini tidak bahagia. Kalau dia bahagia enggak kuat mentalnya gitu. Yang kedua, apa yang membuat anak tidak bahagia? Yang kedua, murang kalimah lamun hayang jajanan. Sumun. Da dunia budak menu kadua naon? Dunia jajan. Ibu asal aya we duitna keur jajana. Ya. So, langsung jajan wae lieur. Budak mah kere ke jajan lagi sakali. Coba, ibu nungguin anak ya, ibu nungguin anak sekolah ya dari mulai TK SD di dagoan ku urang teh di Tagogan budak tehnya. Coba budak jajana sabaraha? Pan anu gede mah gede urang nu jajana. Makanya suami nanya, "Bunda, kenapa ini jajan teh si Ade 25.000 dan budak nama 5.000, bunda we nu 20.000?" Kenapa? Karena di antara kebahagiaan anak itu kemalahan para pakar parenting internasional mengatakan ketika ada anak yang ingin sesuatu lalu dibelikan mainan itu oleh kita, maka dia keluar hormon endorfin, dia hormon kebahagiaannya keluar, dan ternyata anak itu akan lebih bahagia apabila mainan itu diruksak oleh dirinya. Itu kan sudah diteliti. Si murang kali Bu, meser ieu nya ya meser ieu boneka. Kemudian udah beli boneka, dia bahagia. Begitu boneka itu diruksak oleh anak, itu lebih bahagia dia. Kenapa? Karena kita tidak tahu sentral otak dia. Cuman kita kan sering ngomong begini, awas ada lamun dibelikeun deui cenah diruksak deui, moal dipangmeulikeun deui. Akhirnya kebahagiaannya tidak muncul. Tidak muncul kebahagiaannya. Anak kasih Bu, nih anak berikan. Dia mau apa? Bunda mau balon, beliin balon nih. Begitu dia dibeliin balon, dia bahagia. Dan dia akan lebih bahagia ketika balon itu dia tojos. Itu lebih bahagia. Ini yang disebut dengan apa? Kebahagiaan yang hakiki bagi anak, begitu kan? Dia membelikan sesuatu lalu kemudian apa? Kemudian dia merasakannya. Lalu setelah merasakannya kadang-kadang diruksak, kadang-kadang dibuang. Emang begitu anak. Kadang Bu aya tukang naon wae yang diasahan ku budak mah tuh. Bunda pengen itu, antong cenah eta mah keur jajanan kolot gitu. Ya, ke urang teh kemudian kita tahan tidak beli, padahal anak bukan apa, ingin mencoba bahwa ini apa, kenapa? Setelah mencoba lalu tidak enak, dia buang Bu, begitu anak, dan dia mendapatkan sebuah kebahagiaan. Saya tidak nyuruh materialistis, justru menyuruh bagaimana agar dia kebahagiaannya muncul. Karena maaf, di sini di otak atau di manusia itu ada narkotik alami, adanya di sini antara kelenjar pineal, kelenjar pituitary di sini, yang dia ada di antara dua alis ini, ternyata di dia buta. Nah,
Ini kalau dia aktif, itu keluar endorfin. Kalau endorfin keluar, dia bahagia. Salah satu yang anak itu seringkali keluar narkotiknya kapan? Satu diantaranya main, yang kedua dia dibelikan mainan dan dia berusak. Itu keluar endorfinnya itu. Dan itu narkotik alami. Narkotik alami, Bu. Soalnya di dia gininya, mata di India sok dicirian di dia beremnya. So, orang India mah kenapa? Itu kan untuk mengaktifkan narkotik alaminya. Makanya orang India mah lamun loba masalah tungtungna nyanyi geus sok tingali. Ya. Orang India mah gitu, ke rame-rame ditewak ku polisi do nyanyi we. Keur pasya salaki pamajikan do nyanyi. Kenapa? Keluar endorfinnya, keluar hormon narkotiknya. Dan itu ada di anak kita yang paling dominan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka unsur-unsur happiness kepada anak ini harus dimunculkan supaya anak kita tidak sensitif. Begitu. Supaya anak kita kalau dibully juga kuat dan dia juga tidak akan membuli orang lain. Maaf Bu, dari 85% kasus dibully, anak-anak mereka tidak bahagia. Di keluarganya tidak bahagia dia, kemudian di teman-temannya dia juga tidak bahagia. Kenapa? Karena dia kehilangan rasa kasih sayangnya, begitu. Sok urang cingnya kaburang kali lebar. Ya, itu yang kedua. Jadi jajan. Hiji ulin, budak mah sok da, budak moal naon murang da ieu mengaranna ge budak. Ya. Kalau ibu bapak, kalau ibu-ibu bapak-bapak saya tanya, apa kebahagiaan yang ada di ibu dan bapak? Maka masing-masing akan menjawab dengan berbeda-beda. Ada orang ini piknik, kata orang ini belanja, kata orang ini kemudian apa ngaji. Masing-masing punya otak yang berbeda. Tapi kalau di anak semuanya rata. Kenapa? Karena anak memiliki sistem neokortek yang sama dan itu tidak berubah sampai dia usia 18 tahun. Jadi the real happiness anak yang kedua adalah dia ingin mencoba apa yang dia kelihatan ingin dibeli, itu aja anak. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang membuat anak itu dia akan bahagia, Ibu? Ya, dia akan bahagia dalam konteks anak, bukan dalam konteks kita. Dan ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu yang sering kali kita lupa, anak itu bahagia apabila sudah bertengkar dengan adik kakaknya. Bahagia itu mengeluarkan hormon biokimia yang bagus itu ya. Murang kali ya jeung adi lanceuk ya keunios itu bahagia. Ibu akan bermasalah ketika dia bertengkar dengan orang lain dan belum tentu orang tua orang lain juga menerima. Ini kan anak kita. Ini anak kita dan saya baru tahu setelah dulu, maaf ya, orang tua dulu saya juga ngomong, kan bae budak mah senalah guntreng ge da moal naon ngarah apet gitu. Tapi kalau ibu anak guntreng, guntrengnya ya beda jeung pasea. Guntreng ieu mah budak lamun rek ka toilet geranya tadi mah kosong, ayeuna begitu asup duanana bareng. Kan ka urang teh lieur teh cenanya. Teh da budak mah teh lieur. Ya, ibu we nu lieur da budak mah kieu pan tadi teh kosong toilet teh. Ari tempo jam 6 asup duanana, parebut anup duanana. Memang begitu. Tah ieu eta teh hormon kebahagiaan itu. Ya. Eta nog hiji geura pada ngantep tadi mah geura. Cokot ku adina teh direbut ku lanceukna teh. Ini aku yang punya aku, kan aku duluan. Urang teh keun bae lalajo we heulaan teh. Da moal cili bunuh, moal cili bunuh. Kenapa? Karena anak dia bahagia apabila dia apa? Dia seringkali guntreng. Hese bahasa Indonesia na guntreng teh naon atuh? Ya. Da beda lain pasea lain. Ari pasea mau cili ngamuk iman teh. Kitu we hotel kemudian ini punya aku, kan budak teh kitu, Bu. Dan itu yang ibu bapak dulu alami. Kenapa? Orang tua dulu tidak pernah melarang yang seperti itu. Dan kita dapat kebahagiaan, betul kan? Orang alhamdulillah. Kenapa? Orang tua dulu tidak seminar parenting, tapi dia tahu bagaimana mendidik anak. Dan diantaranya adalah itu. Ini ada kebahagiaan yang muncul dia. Sok keun bae budak Pak Guntreng bae antep teu naon. Engke teh Bu di mana rieut anu hiji jo langsung Ciramai lanceukna teh. Mama si Ade gimana sakit ya? Dia langsung empati. Tapi kalau segala dilarang awas tong Pak tong Guntreng wae lieur ka mama cenah. Lalu kita pisahin. Maaf Bu, lama-lama si anak hatinya akan apa? Akan dia menjauh ketika adik kakaknya ada masalah, tidak ada empati pada dirinya. Tidak ada empati pada dirinya.
Sampai saya pernah ada orang yang datang, Pak Ustad, saya sampai saat ini teu akur jeung pun adi. Saya mah gering ge tara dilayan, padahal itu sudah dewasa, itu sudah tua Bu. Sampai kemarin adanya meninggal dunia, dia tidak melayan. Kenapa? Itu. Jadi kenapa? Karena dibikin musuh dari mulai kecil. Sabab loba dicarek lamun guntreng. Entong budak mah lamun guntreng dicarek teh bagus itu. Jadi dia perputaran hormonnya bagus karena dia menyentuh adik kakak. Ini akan terjadi. Yang tidak boleh kata Rasulullah apabila dia tidur satu sarung. Baru apalagi kalau beda jenis kelamin itu nggak boleh satu karu atau satu sarung ya. Kalau dia itu guntreng kemudian mau mandi parebut itu mah biasa nikmat itu mah. Kabayang ibu hoyong murang kali balagerna kieu. Alhamdulillah Pak Ustad pun anak mah di subuh nepikeun ka Isya ngaharulang we kieu. Lain bager eta mah dengar kalongan eta mah. Kabayang kok ibu ya begitu. Ya, karena itu. Jadi dia akan bahagia, Bu. Dia akan bahagia. The real happiness-nya dia muncul. Ya, dia muncul. Ibu akan bermasalah kalau udah dibully oleh temannya. Betul kan? Jeung ade lancik makeun we da budak mah guntreng gitu. Budak kadang parabut naon bu tinggali parabut kosmetik, parabut ieu sepatu, biasa begitu dan itu nikmat sekali. Saya juga menilai lalaj nya kieu giringan pangian cek sepuh kapungkur tong dicarek naon ngarah bagja kana HP kasim kuring nage bagja kabarudake bagja sakitu we. Itulah kebahagiaan. Yang ketiga, yang keempat, the real ataupun the real happiness yang keempat adalah apa? Jangan dibiasakan anak itu mempertahankan miliknya. Dia tidak bahagia. Makanya ajarkan anak itu sedekah, jangan diajarkan nabung. Tong diajarkan nabung budak mah. Ajarkan sedekah. Iya. Adek, ini jajan ya dari bunda 10.000, nanti 5.000 buat jajan, 5.000 lagi buat nabung. Anak ruksak itu, Bu. Ruksak nanti anak. Tapi ibu gini bapak, ada ini jas 10.000 ya, buat jajan 5.000 lagi sedekahkan pada orang yang butuh ya, atau ke masjid sok, budak bakal hebat. Kenapa? Itu dia bahagia Bu. Bukankah orang yang memberi bahagia? Bukankah orang yang mempertahankan hartanya tidak bahagia? Ketika dia punya tabungan, lalu ada kakaknya mau ngambil, marah kan? Oh itu punya aku, jangan diganggu. Ibunya mau minjem saja marah dia. Kenapa? Ibu bunda itu kan uang aku, jangan gitu. Kenapa? Karena Anda mendidik yang salah. Dia tidak bahagia dengan begitu. Tapi kalau sudah diajarkan sedekah itu luar biasa. Saya kasih jajan anak mau sekolah. Dek, ini 10.000 ya. 8.000 jajan, 2.000-nya sedekahin. Iya Pak, cari aja yang tidak mampu di sekolah. Begitu. Kalau tidak, masukin kancing masjid ya. Enak ka budake ka urang lagi naon sababna? Sabab dina Quran anu bakal nambahan harta mah sedekah lain nabung sakitu we. Ya. Begitu. Dan ini diajarkan di sekolah laguna. Coba Bu, dia lagunya diajarkan. Kenapa? Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Meletus balon hijau. Hatiku sangat kacau. Artinya anak dididik untuk tidak menerima takdir. Ya kan dididik tidak menerima takdir. Kenapa? Kalau ada sesuatu musibah hatiku sangat kacau, itu kan salah. Seharusnya lamun meletus balon hijau hatiku bahagia. Ya, dan hatiku ikhlas, minimal ikhlas. Iman hatiku jangan kacau, ya kacau nanti. Kamana budak teh lamun aya naon di sekolah hilang pulpen. Bunda, aku kecewa hilang pulpen. Padahal enggak, itu bukan rezeki kamu ya, ikhlasin aja. Da eta lagu eta, kalau lanjutna lagu eta kumaha? Kemudian balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Ulah ku batur eta teh. Ngajarkeun pedit ka budak. Ya, opat deui ulah dibikeun ka sasaha, pokoknya pegang erat-erat oleh kamu ya. Bukan. Coba kalau sudah meletus balon 1, kan tinggal 4 nu opat bagikeun, ngarah ka digantian deui ku Allah, kitu atuh. Nah ini saya tidak mengkritik lagunya, tapi lagu eta lamun tertanam di dalam otak anak itu bermasalah. Itu bermasalah. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk, tinggal di kolot geus dihargaan. Ari budak dihareup, ari kolot di tukang.
Seharusnya kan orang tua yang di depan ya, hargai oleh anaknya. Iya mah gerak kolot cicing bapak di tukang semua. Maka ayeuna loba murang kali teh kitu Bu. Karena pendidikannya tinggi, orang tua pendidikannya tidak tinggi, akhirnya apa? Bapak mah dipengker katunya. Da teh tina lagu eta. Ya. Karena anak tidak bahagia. Kalau anak bahagia apabila memberi, ya, dia memberi, dan anak tidak bahagia kalau dia menahan. Itu begitu aja. Lihat aja Bu, ayah budak petit luar biasa itu. Ini ulah ku batur. Tapi suatu waktu dia akan bisa memberi pada saat dia sense of empatinya muncul. Dan itu dibangun dari mana? Begitu. Coba dari sekarang, maaf ya, dari sekarang ibu ajarkan bikin kenceleng di sekolah buat sosial. Nanti biar anak nanti pisahin 2.000 buat atau buat apa? Buat anak yatim, buat anak duafa. Ada ini 10.000 ya, 8.000-nya buat jajan, 2.000-nya sedekahkan. Itu. Saya yakin nih, sekolah ini bakal makmur dan berkah. Begitu. Ibu ge sarua ulah jajan kabehanana di balik pusara. Ya. Bunda mau kemana? Mau ngaji kemana? Ke Nurul Pala, ke MI. Oh iya nih jajan 200.000 ya dari ayah. Iya kan contoh, ada contoh. Nah ibu sih kan udah percaya. Emang karena di pasihan jajan. Nih dari ayah nih mau ngaji iya 2 juta dah. Ibu tadi canak 2 juta. Beres Bu, pakai jajan 1,5 juta. Ada nanti ya penggalangan dana buat Palestina, sedekahkan. Ya. Nanti ada penggalangan dana di sini buat Palestina, sedekahkan. Berapa persen saja untuk Allah. Ibu bapak akan diganti sama Allah dan bahagia. Ya, orang sana lagi tidak bahagia, kita berikan kebahagiaan dari sini, maka kita pun akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Itu kan enteng begitu ya. Sok ajarkeun ayeuna murang kali kitu nya. Mohon kartos ayeuna saya udah praktekin ini, anak nggak disuruh nabung. Bapak ini nabung yang beli HP ku bangkewe, aya rezekina beli HP masak itu. Ya. Tapi kalau Anda tidak bersedekah, itu belum tentu ada waktu, begitu aja. Laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaku. Nanti pada saat dia sudah mati, apa yang diminta oleh orang? Fasaddaku, saya ingin bersedekah. Dan itu ternyata ibu dapat membuat anak bahagia. Anak bahagia. The real happiness. Yang kelima. Ya, yang kelima. Apa yang membuat anak itu bahagia? Apa yang membuat anak bahagia? Apabila bapak dan ibu kelihatan harmonis di dalam rumah. Itu bahagia anak. Dia nangis Bu kalau lihat ayahnya peluk ibunya. Dia nangis kalau ayahnya satu saat pergi, dia suntangan ibunya. Dan dia akan menangis dalam hatinya bahagia karena ketika pulang ayahnya ditunggu oleh ibunya. Itu luar biasa. Ini namanya the miracle of happiness ataupun the miracle of harmonism. Bagaimana ibu tampilkan keharmonisan di depan anak agar dia bahagia. Tapi lamun ibu bapak sok kadenge budurder nya ya gandeng ayana naon hareupeun budak, anak tidak bahagia, akhirnya dia broken home dan dia mencari teman untuk mencari kebahagiaannya. Matak sahur Nabi lamun rek pasea tong kadenge ku budak. Tongkat tingali ku budak, ibu keur melotot caroge keur melotot bojo, tongkat tingali ku budak mah sensitif, napal, itu bisa terjadi traumatic disorder. Anak ini akan mengalami trauma yang tidak hilang. Kenapa? Karena melihat, jangan aneh, banyak seorang ibu yang dipelototin terus oleh anaknya, dan itu karena dia lihat ayahnya sering melototin istrinya. Budak itu dilebet aya kahayang wani ka inungna. Kenapa? Padahal itu ibunya. Kenapa Ustadz anak saya selalu nendang sama saya, selalu dia melotot sama saya, tapi kepada yang lain enggak? Mungkin suatu saat atau suatu hari dia melihat apa yang dilakukan oleh pasangannya kepada pasangannya. Ini harus dibangun oleh kita agar dia bahagia. Ya, mata lamun pasya ibu lebet ka kamar jeung caroge, lebet ka kamar. Kunci di jero tong make sorak. Untuk make sorak pasihana sok ngabaretem. Jadi budak jawa kieu berarti si mamah jeung si bapak keur ngieun adi nu anyar. Kan gitu. Ya.
Daripada kita jelebet nggak masalah, Bu. Ya. Sampai ada sebuah riset dalam nyuri psikologi bahwa ternyata frekuensi suara orang tua itu walaupun tidak keras itu didengar oleh anak itu seperti dia ngeheng di otaknya. Walaupun tidak keras, cuman kalau dia melihat frekuensi itu langsung ngeheng, Bu, di otak anak. Kenapa? Karena ternyata dalam kajian neurofisiologi ada anak yang dia sensitif dengan suara orang tuanya. Makanya tos saya itu. Mudah-mudahan ti aya namanya urang lamun aya masalah jeung caroge. Caroge ge wartosan, Bapak, tong di dieu molototna yuk. Ieu geus molotot cenah. Engke lah, peureumkeun deui sakedeung. Kumaha atuh Mama, ayo ulang di luar. Ka ditu keluar, sok di dinya. Ibu teh kieu sok Bapak rek molotot, cinta. Anak kan sudah dilos kan, dia tidak melihat kita kan. Itu makanya Umar bin Khattab, Bu, istri Umar ini cerewet loh. Istri Umar ini cerewet dia itu. Dan dia cerewetnya meminta ampun. Sampai sahabat yang mau curhat di depan Umar saja dia balik lagi. Kenapa? Rek curhat ke Umar sana. Dia pun bojo cerewet kumaha mayunanana. Kemudian dia datang ke rumah Umar. Di depan rumah Umar ternyata istri Umar lebih cerewet. Geningan jadi kieu sana. Tadina teh bade curhat, abdi teh ari Umar langkung cerewet, akhirnya dia pulang. Ketika pulang kelihatan oleh Umar, "Ke sini. Kenapa kamu pulang lagi?" katanya. "Saya ingin curhat kepadamu ya Umar tentang istriku yang cerewet, tapi istrimu ternyata lebih cerewet dan engkau diam tidak melawan." Dan engkau diam tidak melawan. Apa jawaban Umar? Inilah jawaban buat kamu. Untuk menghadapi istri yang cerewet adalah apa? Suami harus diam. Sabab lamun dua nana cerewet, dua nana cili tema, moal kadengi keur ngomong naon. Sok ibu pasea jeung caroge, dua nana kalaluar, ieu teh naon teu pararugu. Mama bapak da teu kadenge atuh. Kenapa? Coba diam satu, Bu. Oh, begitu. Dan Umar pada waktu itu sedang mengajarkan kalau ada api maka satu harus jadi air. Kalau di sana ada api maka satunya tidak boleh api dua nana. Itulah cara menghadapi. Dan maaf, Bu, istrinya cerewet kata Umar. Aku sedang tidak melihat istriku marah kepadaku. Tapi mungkin istriku capek karena dari pagi mengurus anak dan mengurus rumah tangga. Eta salaki nu hebatna. Eta. Jadi suami yang hebat ketika ibu marah kepada suami dan cerewet kepada suami, suami ngomong begini, "Bunda tidak sedang marah ke ayah, tapi Bunda sedang lelah." Betul kan, Bun? Kan suami nanya, "Betul kan, Bun?" Begitu kata ayah. Cek ibu teh, "Lain ieu mah asli enggak?" Sing teh. Nangis diamalkeun nu usah ucu ngadon. Lain ieu mah asli Bapak sun. Asli ieu mah ngamuk lain. Oh, bukan lagi lelah. Bukan, ini asli ngamuk. Nah, begitu, Bu. Ini hebatnya ya. Jadi bagaimana menghilangkan kebahagiaan di anak. Ibu lihat tadinya sok. Mumpung aya waktos murangkali urang mudah-mudahan kakontrol. Kenapa? Pabima rahmatin minallahi lintalahum. Kalau di dalamnya bahagia, maka hati anak lineuk geus. Saur Allah Quran surat Ali Imran. Fa in kunta faddun golidul qalbi lan paddu min haulik. Tapi kalau Anda di dalamnya tidak bahagia, maka anak itu akan menjauh dari kita. Dia tidak akan betah. Makanya engke ibu tinggali budak non nyiksa di mana? Lain hareupeun imah di lapang. Di mana we? Karena dia sudah menjauh, karena tidak ada kebahagiaan di dalam hidupnya. Ya, itu analisa yang pertama. Ya. Alhamdulillah. Ibu juga belajar dengan saya ya. Sama-sama. Kenapa? Anak saya kemarin dibully. Ya, pulang sekolah dia nangis. Papa, aku sakit hati. Kenapa, Dek? Sayang, kenapa? Itu teman-teman Ade bilang katanya, siapa nama ayah kamu? Ucu. Itu kayak orang kampung gitu. Betul kamu katanya anak bapaknya namanya Ucu? Iya, itu kayak orang kampung. Dia nangis. Papa, aku malu katanya. Papa ganti ngaran gitu. Cek simkuring teh Ade atuh kumaha bapak terek diganti kunaon? Atuh manya kudu Rapi Ahmad. Nah, atau aku Jeremy Thomas. Kan saya tidak dibawa serius dia. Tidak. Kenapa? Dia kan lagi sakit, lagi nggak enak hatinya. Coba lamun gitu, sanu nyarita kitu. Sok saha ari itu bapaknya saha ngaranna. Kalau saya mau lawan begitu, Bu. Tapi saya enggak. Atuh Dek, masa papa harus diganti sama Rapi Ahmad? Nanti gimana mama apa-apa nanti nanya. Ya masih kasih Ucu.
tapi nah ngaranna jadi beda. Tuh kan nanti emak gimana, nanti dibilang ke papa kan gimana, ucu iraha diganti ngaran tuh kan gitu. Nggak apa-apa dek, berarti ada itu sukses. Orang yang membencimu itu berarti anda ada kelebihan. Yang kedua kan kata Rasul, siapa yang menghina ayahnya orang lain sama dengan menghina ayahnya sendiri. Begitu. Oh gitu Pak? Iya, dia sebetulnya sedang menghina ayahnya sendiri, bukan sedang menghina papa mah nggak apa-apa. Dan ade harus yakin nama Ucu itu istiqomah. Sok bulak-balik Ucu tinggal dia dialungkeun di tonggengkeun Ucu, tanggungkeun Ucu. Beres itu. Ya, si urang kan teh ya Pak, makasih ya. Iya, ya jangan dilawan, nggak apa-apa. Kalau ade lawan bully lagi, nanti di jalan gimana? Nah, udah aja nggak perlu ngebully nama orang tua itu. Jadi ada anak sekarang di sekolah, dia cari di rapotnya, melihat nama bapak dan ibunya. Iya, itu untuk apa? Untuk dia nanyain, kenapa anak kamu ada bawa ayahnya namanya itu? Itu hati-hati loh Bu. Sekarang udah begitu. Anak saya juga gitu karena dia ada temennya lihat rapot anak saya. Bapak kamu siapa namanya begitu. Sampai adik saya kemarin dia bilang, coba aja katanya, lihat di YouTube-nya ada keluar bapak saya, kata anak saya. Begitu dia, oh bapak kamu ya ada di YouTube, begitu. Ayeuna mah cicing we budak teh. Nah, da teh dilawan. Coba lamun ku ibu dilawan ku bapak. Udah laporkeun. Kalau dia sudah kalau tidak bisa diselesaikan baru itu dilaporkan ke komisi ataupun ke komite. Tapi kalau dia bisa dikendalikan di rumah nggak masalah Bu, biarkan aja. Anak melatih dia untuk apa? Dia seperti apa? Seperti pisau. Kalau dia itu dari besi, kalau terus dia itu digodok, itu akan bagus otaknya. Dia akan bagus seperti itu. Dan ternyata tidak semua anak saya begitu. Nomor 2 mah cuek, dibully ge. Nggak apa-apa saya mah. Nggak, biarin aja. Dia kan nggak tahu begitu aja. Jadi emang orang kali teh benter-benter. Ya, begitu. Bu paham ya? Jadi ini bukan di ranah kita saja Bu, bukan di ranah sekolah umum. Di ranah sekolah-sekolah yang berbasis agama pun bisa muncul. Kenapa? Karena 6% perundungan terjadi di pesantren juga. Paling banyak di mana Bu? Di SD. Di SD itu terjadi perundungan. Kemudian ada di SMP tingkat kedua, kemudian di SMA tingkat ketiga. Paling banyak di SD. Makanya ibu bapak kita harus membuat mental anak itu jadi bagus. Bikin dia happiness ya, bahagia begitu ya, begitu aja. Paham ya? Nomor 1, nomor 2. Analisa nomor 2, ada apa? Karena anak learning depression. Nah, dia capek dari proses pembelajaran. Dia kelelahan atau brain trophy, dia kelelahan otak Bu. Kelelahan otak dia. Maaf ya, saya nggak apa-apa disampaikan. Karena sekarang ada ormas besar di Indonesia mengaju atau ingin mengusulkan sekolah dikembalikan lagi sampai jam 12. Kenapa? Karena ternyata anak-anak banyak yang kelelahan. Otaknya, bukan fisiknya, otaknya. Dan inilah yang akan menimbulkan si anak diporsir untuk menuntut tuntutan dia harus pintar, tetapi anak menjadi nakal karena dia kelelahan otaknya. Ya, itu. Tapi nggak tahu mau di ACC, nggak tahu. Kenapa? Tergantung nanti mungkin Bu Menteri Pendidikannya seperti apa. Kenapa? Karena dulu anak sekolah sampai jam 12. Jam 12 dia istirahat keluar, dia ke rumah, lalu kemudian dia main dengan teman-temannya, ada waktu main yang banyak, lalu kemudian apa? Maghrib dia ngaji, pulang isya dia tidur. Dia tidur karena lelah fisiknya, lelah fisiknya. Anak ya betul, anak juga di sekolah, tetapi belum tentu dia fisiknya yang capek, tapi yang capek. Ini namanya learning depression. Ya. Kebetulan tesis saya meneliti PR anak. Ya, tesis saya meneliti S2 saya meneliti itu. Ternyata dari sekolah yang saya teliti, hampir ternyata PR itu akan membuat beban di anak. Matak ibu lamun murang kali aya PR di sekolah kerjakeun ku urang. Ngarah bahagia budakna. Ada PR, ada berapa halaman, 5 halaman. Kadia ku bunda, esian, ada tidur. Jazakumullahu khairan katsiran gitu, anak bahagia Bu.
Aslinya dia apa? Dia tidak depresi. Kenapa? Karena itu. Makanya nanti bagaimana caranya agar dia tidak learning depression? Dia bikin. Kenapa? Jadi anak itu pintar terkadang bukan dari kecil. Ke SD nama biasa-biasa, begitu dia kuliah jadi cum laude. Karena ada proses knowledge manusia itu bertahap begitu. Saya begitu. Dia ada PR nggak? Ada berapa halaman? 3 halaman. Kadir, kesian. Budak tejol gabruk we. Bapak nuhunnya miasa ngemplong tuh. Ya, akan baik sih guring mah naon sababna. Da budak kudu sehat atuh lahir batin. Ya, kita kudu sehat ahli batin. Coba, ini kan anak sampai Jumat sekolah, Sabtu Minggu libur. Nanti di sekolah bilang begini, "Adek, ini ya ada PR 8 atau 5 pelajaran buat Sabtu dan Minggu supaya kalian jangan banyak main." Cek budak teh iraha ulina. Ya, murang kali dugikan ke irah ge moal. Dan ternyata ada 2 negara di Eropa yang sekarang sekolahnya sudah 3 hari, tidak 1 minggu. Senin, Rabu, dan Jumat. Dan sudah diawali dari Swedia. Dia sudah sekolahnya tidak 3 atau 1 minggu full. 4 hari anak-anak disuruh untuk dia happy. Dan terjadi peningkatan IQ yang sangat luar biasa. Ya. Tapi tong waka dipraktekeun bisi berat. Sok kita cobi ibunya, punten bu, puntennya ibu ya. Lamun di kelas ya, guru nyebatkan ke adek, besok hari Kamis libur ya, karena gurunya mau rapat semuanya. Budak ngagara jelem, ngagara jelem, jeung ngadak-adak gudang subuh teh babari. Lamun pare sakola sok gudang subuh teh babari. Ari keur sakola sok harare udang subuh teh. Karena apa? Karena dia kelelahan dan dia tidak bahagia. Tapi lamun kieu anjing urang pikniknya ka kebun binatang jol udah jam 4. Jol gugah jam 4 kira ada mau kemana jam 4 udah bangun pada ka kebun binatang kira tuh. Berarti apa? Itu yang dibutuhkan dia. Dan ternyata mabuk dan ternyata ini akan mempengaruhi daya intelijensi dia. Itu kalau dia tidak kelelahan gitu, itu akan meningkatkan daya intelijensinya. Ngan ibu nu kasarieuna leresnya, urang nu kasarieuna kumaha cenah bapaknya, bapak guru, ibu guru, lamun seueur di bumi teh cenah budak teh sok kieu kieu kieu. Nah, ada moalna naon? Anak saya 6 tahun homeschooling, Bu. Anak saya 6 tahun homeschooling. Ya, saya selama 6 tahun sampai kemarin Covid, anak saya di rumah belajar. Kenapa? Karena anak saya nggak mau sekolah. Dia nggak mau, kalau ketemu guru nggak mau. Akhirnya apa? Guru datang ke rumah, tapi dia masih belajar asal di rumah. Begitu. Dan itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Saya tidak menganjurkan begitu, karena emang setiap anak berbeda-beda dan kita harus menangani. Dan alhamdulillah sekarang sudah masuk SMP, dia sudah tidak berat lagi. Kenapa? Karena dibangun dulu rasa bahagianya untuk belajar. Tah, Bu eta budak ayeuna teh cara peun ieu. Ya. Jadi murang kali teh euy sakola teh lung kantong di mana we. Sapatu di mana wae nya. Tinggal sakapeung mah geuningan di bawah sare sapatu teh goledan atau budak begitu datang dia langsung tewak HP langsung jokir keun bae antep tong ka dicarek capeun otakna. Ade itu simpen tasnya jangan di sana katanya, di tempatnya ulah waka nyariot. Biarkan dia 10 menit untuk dia rehat dulu. Biarkan. Sepatu juga enggak, biarkan aja. Kenapa? Dia lelah ininya. Nyoo HP jo. Teh kana HP cenah. Engke deui. Karena kayak balik sekolah, ningali budak mah kerek nyoo jam 3 pan urang mati subuh kene. Jadi ieu teh saha nu loba masalah teh atuh ieu teh. Ya, da budak mah teu aya naon, Bu. Ya, betul anak saya juga sama, Bu. Dia apa full day school sekarang pulang jam 4, jam biasa gitu kan. Biasa begitu. Kenapa? Karena kita harus bisa mengimbangi bagaimana di rumah agar dia bahagia. Karena enak capek ieu. Kamari aya murang kali nu pecah pembuluh darah. Kenapa? Ketika dites, diambil sampel darahnya, di-scan dan di MRI, apa yang terjadi? Ternyata brain trophy, dia kelelahan otak dan ternyata ibunya ketika diwawancari apa? Dia dileskan sampai malam. Udah, karena ibunya sibuk, ayahnya sibuk, udah begitu. Akhirnya meninggal. Dan sekarang udah meninggal. Dia meninggal dia. Ibunya bilang begini, adek, bunda nggak akan nyuruh lagi les-les kamu ya yang banyak. Kedang geus eueuh. Budak nangis eueuh. Kakara nyarita kitu, nah tuh lain memehna. Si murang kali teh kayak amang tuh. Ya nggak boleh main, jangan main ya. Ini banyak tugas begitu.
akhirnya dia capek otak. Ya, coba ini sinkronkan agar juga sekolah tidak berat, di rumah juga tidak berat. Ini analisa yang kedua adalah apa? Learning depression. Dia kecapean. Kalau dulu nggak ada masalah, Bu. Dulu nggak masalah. Naon sababna? Baheula mah data aya pangaruhna naon? Ayeuna beda, sensitif budakna. Sensitif dan otak-otaknya juga berbeda. Coba simkuring ngaros. 2 tambah 2 sabariji. Ayeuna apal teh? Baheula mah urang can sakola teh apal. Itu kan sama, pelajaran juga begitu. Yang ketiga, analisa yang ketiga adalah apa? Kenapa anak sekarang banyak ini? Karena tidak mengikuti teori dari yang dirumuskan oleh Ali bin Abi Thalib. Jangan ajarkan burung berenang, tapi ajarkan burung terbang. Begitu. Nah, eta tong diajarkan burung mah berenang, burung mah ajarkan hiber. Saya pernah nyampein ya di materi. Lamun dibagi rapot, tinggali rapot nilai nupang badagna, nilai nu mana, eta leskeun. Entong dileskeun anu beureum, budak ruksa. Coba pelajaran ieu beureum leskeun, pelajaran ieu beureum leskeun. Kumaha lamun beureum kabehanana? Nya. Lihat aja nilai yang bagus apa? Agak takbirnya bagus anak kita. Sok Bu, sengaja jadi muhafadoh dia. Takbirkeun we eta murang kali. Kenapa? Dia udah bagus IQ-nya dalam bab itu. Karena apa? Karena anak yang diajarkan, kalau yang dia diajarkan sesuatu yang dia tidak minat, maka itu akan membebani kehidupannya. Nah, saya tales. Ya. Aku ibu tinggal. Dan salapan agamana. Sok Bu, leskeun agama, ngarah budak pinter, sugan jadi ulama. Ya, matematika nak saya ten 8,5 salapan leskeun matematika sugan we ahli matematika. Kenapa? Karena kata Ali bin Abi Thalib, jangan ajarkan burung berenang. Kalau burung diajarkan berenang, kemampuan terbangnya hilang dan dia tidak akan pandai berenang. Tuh, gitu. Tah murang kali ayeuna teh cara PT di dinya. Diajarkeun anu manehna teh pas gitu. Ya, biarkan aja, biarkan. Sok tinggalnya, ada bedanya. Ada bongan ngulap Ustaz Ucu. Saya usul mah beda. Kenapa? Karena teh tidak membebani, anak juga ada. Kenapa? Biasa we jalan. Ayah, ini ya papa cenah ieu teh ditampi jurusan ieu keun bae, jurusan naon we sakitu we. Jurusan sore yang lebih panjang di jalan sakitu we. Nya, mun murang kali pada kuliah, papa cenah teh ditampi jurusan ieu, jurusan naon we sakitu. Nu penting mah sakola. Karena apa? Karena itu. Paham? Terakhir analisa saya. Kata-kata Umar bin Khattab beliau hebat. May yaqilu parahahu yaqilu yazidu bihi. Jangan maksimalis meminta sesuatu untuk anak. Bab dunia mah tong maksimal teuing. Minimalis we ngarah budak teu beban. Kalau bab akhirat baru maksimalis begitu. Adek, awas ya. Kalau tidak begini-begini kamu begini. Itulah yang kata Umar akan rusak anak kita. Ya, akan rusak. Ayah, nggak apa-apa, aku katanya rankingnya nggak bagus-bagus banget, nggak apa-apa, yang penting sekolah sayangnya, dan nanti berdoa buat ayah dan ibu, beres itu, standarnya minimalis. Tapi kalau ibu bapak standar maksimalis, capek dia. Saya kemarin diwawancarai, Ustadz, bagaimana katanya, apakah semua anak ustadz jadi ustadz? Tidak, karena saya mengikuti passion anak saya. Silakan aja, mau jadi ustadz silakan, mau tidak nggak apa-apa. Karena saya tidak membebani anak saya harus jadi ustaz semuanya. Yang penting saya didoakan oleh anak saya nanti. Seandainya saya nanti di akhirat harus dijahit oleh doa anak saya, silahkan. Itu aja. Abdi mah simkuring mah kitu we ka murang kali. Pangdoakeun we papahnya sugan we salamet dunia akhirat sakitu we. Eta minimalis, Bu. Henteu kieu. Awas ya kalau enggak gini. Capek itu. Makanya anak jadi liar karena dia harus mengikuti keinginan orang tua yang tidak sesuai dengan kapasitas dirinya. Makanya Umar bin Khattab beliau menyampaikan, "Mayakilu parhaku yahzi ataupun yakilu yahzinu bihi." Anda jangan mengambil yang maksimal. Bab dunia jangan mengambil yang maksimal. Tapi kalau bab akhirat Anda harus maksimal kepada anak. Gak apa-apa. Ayah dan bunda tidak akan menuntut Anda. Yang penting adek berdoa. Dan selalu dalam sholat berdoa untuk ayah dan bunda. Sakitu ge beres, Bu. Nya, enteng ka urangna. Engke Ustad budak bakal naon? Antosan we. Dari rezeki mah teh diatur ku sakola sakitu. Sakalpeung Bu urang teh apa? Rezeki budak bakal jadi kumaha? Nya,
Dan Siti Aminah juga Abu Thalib tidak tahu bahwa yang lahir pada waktu itu adalah Muhammad akan jadi Rasul, tidak tahu. Bro, di payunan Abu Thalib, bro, di payunan Siti Aminah. Siti Aminah tahu nggak bahwa anaknya bakal jadi nabi? Enggak. Semua juga kita sama. Hari ibu apal budak-budak bakal jadi naon? Batak tong tararik teuing sakitu, bisi ngajalalak perut. Ya kita juga tidak tahu. Malahan sekolah SMP wacan apal bakal ke mana? Buating bakal kadinya, buating bakal kadinya. Kurang harus dirancang. Kalau kamu tidak masuk SMP ini ya, bunda tidak akan ini asyariwul. Ya, ini asyariwul. Akhirnya apa? Kemarin PPDB bermasalah karena banyak orang tua yang dia meminta surat ke RT untuk surat pindah, padahal dia bukan alamatnya karena ingin masuk sekolah yang itu. Akhirnya apa? Rek soleh kumaha budak carana we salah. Ya. Mau soleh gimana anak? Caranya juga udah salah. Jangan mengambil yang maksimalis bab dunia, minimalis saja. Kalau bab akhirat ambil yang maksimal. Ini 4 poin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya yakin kalau ini dipraktekkan akan gampang dan ringan ke otak kita.